bersama Tuhan. Saudara bersyukur hari ini. Saudara bersyukur saat ini bahwa hari-hari kita lewati bersama Tuhan. Saudara yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, saudara percaya setiap kita, apapun beban kita, apapun kesulitan kita percaya bersama Tuhan kita melewati semua. Bersama Tuhan ada kekuatan. Dan ini kami Tuhan, kami mau beri hidup kami. Pakai kami Yesus. Ajar kami untuk berharap. Ajar kami untuk mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa. Katakan dengan iman. Engkau ada bersamaku. Amin. Di setiap musim hidupku. Kami percaya Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Benar, Engkau tidak membiarkan kami sendiri Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Saudara percaya bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Amin. Ku lewati semua perkenangan-Mu ya. Amin Tuhan. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar berlimpah. Saudara percaya? Mari saudara bangkit berdiri. Katakan dengan iman, Engkau ada bersama kami Tuhan. Kami tidak takut Bapa. Engkau ada bersamaku, bersamaku. Amin. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
angkat tangan saudara. Haleluya. Dalam kuasa-Mu nyatakan dalam segala kelemahan kami. Apa yang mustahil bagi kami tidak mustahil bagi. Penyakit-penyakit disembuhkan, kekurangan diberkati, ikatan dosa dihancurkan. Saudara-saudara kami terbaring di rumah sakit karena COVID-19 atau sedang self-isolating di rumah, Engkau jamah mereka dan sembuhkan mereka. Karena darah dan bilur-bilur Yesus luar biasa dalam hidup mereka. Siapa yang membutuhkan mujizat, angkat tangan saudara. Di tempat tidur saudara, di mana mereka berada, biarlah kuasanya menjadi nyata dalam hidup. Haleluya Yesus. Kasih angkat tangan kanan saudara ke sorga tinggi-tinggi dan taruh tangan kiri pada jantung saudara. Bila saudara mengidap penyakit baik COVID-19 atau penyakit apapun, Tuhan akan menjamah jantung Anda lebih dahulu dan menyembuhkan penyakit yang lain. Saudara percaya demikian? Mari berdoa bersama dengan hamba-Nya. Ya Bapa yang baik, pada saat ini hamba mohon Engkau melayakkan, menguduskan, dan memberkati hamba ketika firman disampaikan baik di rumah kami maupun di rumah Tuhan ini. Engkau menjamah kami, Engkau membersihkan udara ini di rumah dan di gereja ini dari COVID-19 dalam nama Yesus. Darah Yesus menyucikan kami semuanya. Beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Oleh sebab itu, hai pekerjaan kuasa kegelapan, sakit penyakit, bencana celaka, dan roh kerugian dan ikatan dosa, kami hancurkan Engkau dalam nama Yesus. Semua katakan, dalam nama Yesus. Darah Yesus menyucikan saya. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi darah Yesus yang menyucikan kita. Berfirmanlah sekarang kepada kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, dan kita semua mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati, silahkan kembali. Para kekasih, tolong agungkan kepala ke samping Anda. Katakan, sore hari ini
pasti luar biasa. Saudara percaya demikian? Saya percaya itu akan terjadi pada saya, dan saya percaya juga itu akan terjadi bagi Anda sekalian, baik di rumah, di kendaraan, dan kapan saja rekaman ini Anda lihat dan mendengarnya. Allah melakukan pekerjaan yang besar. Katakan luar biasa. Para kekasih, pada saat ini sebelum saya masuk dalam tema kita, maka ada 2 slide yang saya ingin saudara merefresh ingatan saudara tentang firman pada hari Minggu kemarin. Saudara, tema kita pada minggu kemarin adalah semangatlah, raih pahalamu. Katakan, saya harus selalu semangat supaya saya meraih pahala saya. Ya, itu tidak boleh lupa. Ya, saudara. Berdasarkan pada 2 Tawarikh pasal yang ke-15 ayat yang ke-7, ya saudara, bagaimana Tuhan memberikan petunjuk melalui hambanya kepada Raja Asa, ya saudara, yaitu seorang nabi, yaitu Asaria, diutus menuju kepada Raja Asa untuk memberikan kekuatan. Ya saudara, itu yang saya ingin saudara ingat. Ya, para kekasih, dan ada 1 ayat ini yang penting sekali. Mari kita akan membacanya. 1, 2. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Amin. Ada upah bagi apa saudara? Usaha. Ya, saudara. Dan ini adalah hal yang penting sekali, bahwa kita mempunyai satu usaha. Jadi kita bukan hanya menyembah Dia, kita bukan hanya beribadah, berbakti kepadanya, tapi kita sedang memiliki satu usaha bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan membagikan dividennya. Tuhan memberikan keuntungannya. Dia tidak mengambil untuk dirinya, tapi Dia akan memberikan keuntungan dari usaha saudara kepada saudara. Katakan, ini luar biasa. Ya, para kekasih, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan kembali pada tema yang akan saya sampaikan. Bagi yang lapar, semua yang pahit dirasa manis. Ya, saudara, ini bukan hanya kalimat yang betul-betul kalimat yang filosofis, tetapi ini kalimat firman Tuhan. Ya, saudara, saya belum membaca ada seorang filsuf di dalam dunia dari negara manapun saja yang terkenal menghasilkan para filsuf. Saya tidak pernah mendengar kalimat yang sedemikian hebat. Ya, bagi yang lapar, semua yang pahit dirasa manis. Jadi sebaiknya saya dan Anda harus kenyang atau lapar. Lapar. Nah, seumur hidup kita harus minta supaya kita mempunyai kerinduan. Itu kelaparan. Ya saudara, hungriness, kelaparan akan kebenaran firman. Dan kalau saudara bisa demikian, bagi saudara semua yang pahit di dalam hidup saudara, di dalam apa yang saudara hadapi, akan menjadi manis. Ya, itu sebab firman Tuhan ini adalah luar biasa. Katakan, ini luar biasa. Ya, Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-7, kita akan baca dari Alkitab kita lebih dahulu. Surat Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-7, para kekasih. Amsal 27 ayat yang ke-7. Dengan suara yang nyaring di rumah saudara. 1, 2. Orang yang kenyang menginjak-injak madu. Tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Saudara yang kekasih, luar biasa. Orang yang kenyang menginjak-injak madu. Nanti kita akan lihat apa maksudnya. Tetapi orang yang lapar karena dia miskin, dia lapar. Orang kenyang karena dia kaya, dia berkelimpahan. Ya saudara. Jadi dia melihat dalam naskah Alkitab bahasa Inggris katakan honeycomb, sarang madu sekalipun diinjak-injak sama dia. Aku tidak perlu madu ini. Saudara yang kekasih, di sini kita akan melihat rahasianya. Bagaimana orang yang di dalam kepahitan, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan terjepit, masalah kritis, saudara, bisa mengalami kemanisan dalam hidupnya. Saudara, rahasia Allah ini
hebat sekali. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara untuk memperhatikan berikut ini. Para kekasih, dari Amsal 27 ayat yang ke-7, bagi yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Tolong dibaca, 1, 2. Bagi yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Saudara. Nah, jadi nomor 1 rahasianya adalah lapar. Bila Anda dan saya merasa lapar secara rohani, katakan lapar secara rohani, lapar akan kebenaran Allah. Nah, disinilah poinnya, di mana Anda dan saya akan mendapatkan rahasia yang besar ini. Orang yang lapar akan kebenaran, maka dia bisa mengubah segala kepahitan, bahkan bukan hanya kepahitan keluarganya, kepahitan dirinya sendiri saja, kepahitan orang lain. Ketika dia membagikan firman, orang-orang yang pahit hatinya akan merasakan manis. Ya, saudara percaya? Ini penting sekali. Ini rahasia yang hebat. Itu sebab anak-anak Tuhan, lapar apakah itu? Saudara, kita akan melihatnya berikut ini supaya kita bisa faham. Ya, saudara. Jiwa yang lapar, katakan jiwa yang lapar. Jiwa saya harus menjadi jiwa yang lapar. Ya, nanti kita akan membaca dari Matius 5 ayat yang ke-6. Di dalam Alkitab bahasa Greka, kata jiwa yang lapar itu disebut sebagai hoi pneumtes. Pneumtes. Hoi pneumtes. 1, 2. Kok manggil saya? Ya. Hoi pneumtes. Itu artinya jiwa yang lapar. Ya, ini ada rangkaian yang istimewa dalam bahasa Grekanya, tapi saya tidak akan menjelaskan. Saudara, saya tuliskan orang yang jiwanya selalu lapar akan kebenaran. The hungering ones. Orang-orang yang selalu lapar akan kebenaran. Saudara, maka orang-orang yang selalu lapar ini, ya, yang ajek, ya saya tulis ajek dalam bahasa Jawa, berulang, ingin dikenyangkan akan kebenaran firman, dia mempunyai khasiat, dia mempunyai kuasa, jiwanya akan mengubah semua keadaan yang pahit menjadi manis. Jadi nomor 1, kita harus memiliki jiwa yang lapar. Rindu terus-menerus, keinginannya besar untuk menerima firman. Ya, saudara, banyak orang Kristen pada akhir-akhir ini, sejak beberapa tahun terakhir, mempunyai gerakan yang baik, yaitu membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Itu sudah pasti bagus. Tetapi apakah dia mengerti di dalam apa yang dia baca? Kalau tidak, percuma. Orang bilang, banyak pendeta bilang, baca aja, tidak ngerti, tidak apa-apa. Sudah pasti itu nasihat yang salah. Sudah. Orang membaca firman, dia harus mempunyai satu pengertian. Sehingga dengan demikian, jiwanya dikenyangkan. Saudara, ketika jiwanya dikenyangkan, dia menerima mujizat Allah. Dia menerima segala pemberian-pemberian Allah yang luar biasa. Saudara, karena dia melihat, ketika dia mengerti 1-2 ayat dari firman, Tuhan memberkati dia luar biasa. Dia kepingin lagi mengerti. Ini namanya the hungering ones. Saudara, hungriness, satu kelaparan. Karena dia kepingin dapat lebih banyak. Ya, saudara. Saudara harus tiba pada satu level di mana saudara kepingin mengerti. Bukan kepingin membaca. Ya, saudara. Tapi kepingin mengerti firman. Katakan, saya ingin mengerti firman. Jiwa saya merasa lapar dan haus akan firman. Ya. Jadi kalau saudara dan saya ajak, konstan, konsisten, kita ingin berulang kali menerima, itu artinya jiwa kita ini lapar. Gak pernah kenyang. Saudara, saya tidak pernah kenyang dengan firman. Selalu saya merindukan rahasia firman dalam hidup saya. Bukan membaca Alkitab. Gak ngerti dibablaskan aja. Saudara, itu nasihat yang salah banget. Itu sebab Anda dan saya harus mengerti firman. Orang yang mengerti firman, maka dia akan dikenyangkan dengan kebaikan Allah. Amin.
Tetapi orang yang hanya membaca firman, dia tidak akan mengalami kebaikan Allah. Tidak akan. Itu sebab orang perlu membaca dan mengerti. Katakan, saya harus membaca, mendengarkan, dan mengerti. Ya, itu sebab orang perlu ke gereja. Karena gembalanya, pengkhotbahnya akan memberikan penjelasan tentang firman supaya dia mengerti. Ya, dia tidak bisa tinggal di rumah saja. Para kekasih, perhatikan. Itu sebab jiwa yang lapar adalah orang-orang yang bakal bisa mengubah pahit menjadi manis. Jiwanya lapar. Saudara. Dan inilah pelajaran kita yang istimewa pada malam hari ini. Saudara, jadi sekali lagi, tetapi bagi jiwa yang lapar akan kebenaran, maka semua yang dirasa pahit akan menjadi manis. Saya tidak ingin saudara lupa sampai mati bahwa orang yang lapar akan kebenaran Allah, dia akan dipuaskan jiwanya. Dia akan bisa mengubah kepahitan menjadi manis. Katakan, ini luar biasa. Para kekasih, itu sebab saya ingin supaya semua saudara paham mengenai soal Matius 5 ayat yang ke-6. 1, 2. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya, saudara. Padanannya ada terdapat dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 20 dan 21. Mohon dibuka dan kita akan membacanya. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 20 dan 21. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 20 dan 21. Saya harus pelan-pelan membuka lembaran Alkitab saya, karena bisa protol semua ini. Belajar sabar. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 dan 21, para kekasih. Kita akan membaca bersama. 1, 2. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Amin. Para kekasih, perhatikan baik-baik. Ya, ini adalah sabda Yesus. Disebutkan ucapan bahagia dan peringatan. Saudara, antara orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Saudara akan melihat beberapa parameter yang disebutkan oleh Tuhan Yesus dan yang sedang kita pelajari dan berkenaan dengan tema ini adalah berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar. Katakan, sekarang ini saya harus merasa lapar akan kebenaran firman. Maka sekarang ini saya berbahagia dalam nama Yesus. Ya, para kekasih, ini hal yang penting sekali. Itu sebab saudara-saudara, pengertian tentang lapar, inilah yang saya dan saudara harus mengerti. Jadi sekali lagi tadi saya sudah menyinggung tentang membaca Alkitab. Saudara, kalau saudara cuma membaca, saudara itu belum mencapai tujuan daripada kehendak Allah. Saudara harus mengerti apa yang saudara baca. Saudara, satu kali saudara, ketika seorang sida-sida, yaitu Menteri Keuangan Ethiopia, dia sedang membaca surat nabi-nabi, kitab nabi-nabi di atas kereta kencananya, saudara. Maka Tuhan mengutus Filipus untuk berlari di samping kereta yang kencang ini. Kuasa Roh Kudus membawa Filipus itu sehingga dia bisa sejajar dengan menteri dari Ethiopia ini. Dituliskan dalam Kisah Para Rasul. Dan dia bertanya, Tuhan, hei, siapa kamu? Ya. Saya seorang hamba Tuhan. Saya ingin bertanya, apakah Tuhan mengerti yang dibaca? Tidak, aku tidak mengerti. Seandainya ada orang yang bisa memberi penjelasan kepadaku,
Aku akan senang sekali. Aku akan memberikan penjelasan. Baik, aku akan berhenti dan kamu naik ke atas kereta ini. Saudara bisa bayangkan kecepatan kereta itu berapa? Ya, kereta itu berjalan dengan laju, dengan kencang. Dan berhenti dan Filipus disuruh naik ke atas. Dan dia menceritakan dan dia menjelaskan. Dia bilang kalau Tuhan tidak mengerti firman, percuma. Tuhan harus mengerti firman. Begitu Menteri Keuangan Ethiopia ini mengerti firman, dia berkata kepada Filipus, Tuhan, apakah yang menghalangi aku untuk dibaptis? Di sini di tepi kita berjalan ada air. Bolehkah aku dibaptis oleh kamu? Boleh, kalau engkau percaya aku akan membaptis. Dan kereta ini berhenti, 2 orang ini turun dan Filipus membaptiskan. Ini Menteri Keuangan. Begitu selesai dibaptis, Tuhan mengangkat Filipus. Tiba-tiba hilang. Dan menteri ini dia sangat kagum dan heran akan kuasa Allah. Untuk seorang pejabat tinggi yang tidak mengerti firman, Tuhan mengutus Filipus. Filipus diangkat oleh Roh Kudus sehingga bisa menyamai kecepatan ini kereta kencana. Dan bertanya, tahu apa enggak yang dibaca? Dan menjelaskan dan membaptiskan. Saudara yang kekasih, betapa pentingnya orang mengerti firman. Dia lapar. Ini menteri, dia lapar. Itu sebab dia membuka gulungan kitab nabi-nabi. Saudara, dan dia membaca saja tapi tidak mengerti. Saudara, itu sebab Anda dan saya harus lapar. Katakan, jiwa saya harus selalu kelaparan akan kebenaran firman. Ya, yang mau beri kemuliaan yang baik bagi dia. Haleluya. Para kekasih di sini kita akan melihat dan kita membaca dalam bahasa Jawa, Alkitab bahasa Jawa. Mari kita akan baca 1, 2. Wong kang warek iku ngidak-idak madu, nanging tumrap wong keluwen sak barang kang pait rasane legi. Ya, angkutkan kepala ke samping Anda, katakan rasane legi. Ya, amin, jelas ya. Wong kang warek, warek itu apa? Ya, kenyang. Ngidak-idak madu. Ya, nanging tumrap wong keluwen, keluwen itu apa? Kelaparan. Ya. Sak barang kang pait rasane manis. Wow. Ya, itu sebab Anda dan saya harus tahu ayat ini luar biasa. Ya, dan saya ingin mengajak saudara untuk melihat dalam naskah bahasa Inggris New King James disebutkan a satisfied soul loathes the honeycomb. But to a hungry soul, every bitter thing is sweet. Saudara, ini terjemahannya mirip dengan bahasa Indonesia, mirip. Tetapi saudara, ini dari New King James ya. Saya akan membawa saudara pada terjemahan dari Alkitab Emphasized Bible by Rotherham. Saudara, satisfied soul di dalam terjemahan emphasized ini ditulis sebagai surfeited soul. Ini agak beda. Dan emphasized Bible yang diterjemahkan oleh Rotherham ini adalah lebih mirip dengan asli naskahnya, yaitu surfeited. Saudara, jadi surfeited soul itu artinya jiwa yang muak, rasa muak, jenuh, yang merasa jijik dan mual. Itu ya. Surfeited itu artinya muak, jenuh, bosan, gak kepingin lagi. Jadi bukan satisfied soul. Karena satisfied soul konotasinya positif, yaitu jiwa yang puas. Tapi sebenarnya bukan. Ternyata jiwa yang jelek. Jiwa yang muak, jenuh, dan mual. Jadi mendengar firman, mual, jenuh, muak. Kok ada ya orang kayak begini? Ada. Itu sebab Anda harus tahu, kadang-kadang kita harus membedakan dan membandingkan dengan beberapa terjemahan supaya kita ini tahu, ya.
Masa jiwa yang puas ya, jiwa yang kenyang itu menginjak-injak madu. Ini kurang cocok. Tetapi sebenarnya apa? Surfeited soul. Jiwa yang muak, bosan, jenuh, mual. Kalau mendengar firman mual. Saudara, sebegitunya. Saudara. Dan kata loads itu artinya benci karena muak, jijik, mau menjauh. Karena kamu, aku tidak kepengen ada di sini. Nah ini loads. Jadi saudara perhatikan, jiwa yang jemu, bosan, dan jenuh itu adalah jiwa yang merasa muak, jijik. Aku nggak kepingin. Dengan ini honeycomb, dengan ini sarang madu, aku nggak pengen. Aku melihat ini jijik sekali. Saudara. Nah, di sini kita tahu bahwa ini adalah riwayat, keadaan, karakteristik daripada orang Kristen, daripada seorang yang pembosan. Ya, ketika mendengar firman, sebentar senang. Ya, itu sebab begitu banyak orang menebarkan firman sedikit-sedikit, saudara, supaya orang senang. Saudara. Tetapi kalau sudah mulai banyak, nah mulai mual dan muak, jijik. Saudara. Nah ini terjemahan hebat banget. Jadi saudara yang kekasih perhatikan. Orang Kristen siapa yang menginjak-injak sarang madu? Sarang madu itu adalah kebenaran firman dalam Alkitab. Nanti kita akan lihat ayatnya. Mazmur 19 ayat 9, 10 dan 11. Amsal 16 ayat 23, 24. Dan ada 3 ayat yang lain yang tidak saya tulis di sini. Itu sebab saudara kita harus tahu siapa orang yang menginjak-injak sarang madu. Ya, tadi di dalam bahasa Jawa juga wong kang warek, yang kenyang. Ya, banyak bahasa agak sedikit keliru menerjemahkan. Tapi emphasized Bible by Rotherham, dia sangat jelas. Dia menyebutkan bahwa surfeited soul, jiwa yang muak, jenuh dan mual, itu akan menginjak-injak sarang madu. Saudara, sarang madu adalah firman Allah. Katakan, sarang madu adalah kebenaran firman Allah. Saya harus menghargainya. Saya tidak boleh menginjak-injak. Karena sifat yang jelek, yaitu jijik dan muak, bosan dan jenuh mendengar firman. Tahu rahasianya sekarang? Makanya saya bilang di bawah, Kristen pembosan akan masuk dalam hukuman kekal. Saudara. Karena ini adalah firman, perkataan Allah. Jadi orang yang menghargai perkataan Allah, mereka yang akan masuk di dalam kerajaan yang mulia, kerajaan sorga. Katakan amin. Itu sebab kita tidak boleh menginjak-injak sarang madu. Kita harus sangat menghargai. Jiwa kita merasa lapar terus. Maka orang ini adalah orang yang akan dipercayai berkat-berkat yang luar biasa. Katakan amin. Para kekasih, itu sebab di sini saya ingin menunjukkan kepada saudara tentang orang yang lapar akan kebenaran. Di dalam Mazmur 73 ayat 26, mohon dibuka, kita akan membacanya. Mazmur 73 ayat yang ke-26. Mazmur 73 ayat 26. 1, 2. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Ya, saya baca sekali lagi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Katakan luar biasa. Jadi saudara mesti tahu bahwa daging kita
akan lenyap. Tetapi pusaka kita, warisan kita dari sorga selama-lamanya. Dialah gunung batu kita, dialah firman di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, sebab sini katakan dalam naskah bahasa Inggris yang nanti saya akan terjemahkan di bawahnya, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Ya, terjemahannya adalah tubuhku dan hatiku bisa habis lenyap, tetapi Allah adalah kekuatan hatiku dan bagian pusakaku selamanya. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Wow. Daging kita bisa lenyap, saudara, tetapi Tuhan adalah tetap pusaka kita. Artinya kita akan dibawa masuk dalam kerajaannya. Ketika daging kita, ya saudara, tidak bernyawa lagi, pada waktu jiwa dan roh kita kembali kepada Dia Sang Khalik Pencipta. Itu sebab Anda dan saya kita harus bersyukur bila mana saya dan saudara bisa mendengar firman. Ini membuat walaupun daging kita lenyap, hancur, tulang kita pun bahkan hancur, tetapi kita boleh mewarisi pusaka kita. Ya, kita boleh mewarisi kekuatan kita, wasiat kita, ya saudara, warisan ilahi kita, yaitu di dalam sorga. Amin. Bisa tetap pahit. Orang yang seperti ini, dia akan mengubah kepahitan menjadi manis. Dia akan tidak tinggal tetap dalam kepahitan. Saudara, bila Anda dan saya selama ini kita ada di dalam kepahitan, mari kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong kepada hamba, supaya Engkau memberi dalam hidup hamba sesuatu kekuatan, keajaiban daripada Engkau, supaya hamba boleh bertahan. Karena daging dan hati hamba, tubuhku dan hatiku bisa habis lenyap. Tetapi Allah adalah kekuatan dan bagian pusakaku selamanya. Bila saudara terjangkiti penyakit atau virus COVID-19 atau apapun, saudara, engkau harus ingat ayat ini. Tuhan, sekalipun engkau menghendaki hamba meninggal dunia karena penyakit ini atau penyakit yang lain, tetapi engkaulah tetap pusaka hamba. Dan hamba akan masuk di dalam kerajaanmu. Amin. Haleluya. Tuhan, bila waktunya sudah tiba, Tuhan, engkau tetap pusaka milikku. Dagingku dan hatiku hancur hilang, tetapi jiwa dan rohku akan kembali kepadamu Tuhan. Amin. Bisa takut mati? Gak bisa takut mati. Saudara punya satu kekuatan yang hebat. Dan ketika saudara segar, saudara menghadapi masalah problema, saudara hanya punya satu optimisme. Katakan satu iman. Optimisme. Bahwa saya mampu menjadikan yang pahit menjadi manis dalam nama Yesus. Amin. Saudara, saya mengingatkan saudara ketika bangsa Israel kehausan. Sudah pasti haus dan lapar karena habis semua logistik mereka, bahan makanan, minuman sudah habis. Mereka datang ke satu tempat, wah airnya itu meluap, bagus sekali. Tetapi ketika diciduk dan diminum, semua menyemprotkan dan menyemburkan dari mulut mereka. Karena airnya apa? Airnya pahit. Saudara, itu dari kitab Keluaran loh. Awal-awalnya bangsa Israel sudah ditunjukkan oleh Allah Yehova bahwa Dia Allah yang mengubah kepahitan menjadi manis. Itu sebab Dia izinkan orang-orang ini pada rebutan minum dan pada secepatnya menyemburkan kembali dari mulut mereka. Karena pahit. Saudara, mari kita akan membukanya bersama di dalam kitab Keluaran pasal ke-15 ayat 23 dan 24. Kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-23
dan 24. Mari kita akan baca. 1, 2. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu. Karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Terus 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Amin. Para kekasih, perhatikan. Mereka kelaparan. Mereka kehausan. Kalau tidak ada makanan, asal bisa minum. Itu sebab ini merupakan satu rentetan processing dari perjalanan umat Allah yang terpilih untuk melewati masa pahit dalam hidup mereka. Sudah capek, tidak biasa jalan ya saudara. Sekarang mereka diharuskan gerak jalan jauh di dalam satu long march. Saudara, 2 juta orang lebih, tua, muda, laki, perempuan. Saudara, yang sudah lumpuh atau setengah lumpuh ditandu dan berjalan mereka. Habis persediaan logistik makanan dan minuman. Sampai mereka marah kepada Musa. Itu sebab, saudara yang kekasih, Tuhan menunjukkan pada mereka sebuah tempat. Dan mereka bersorak-sorai kesenangan. Dan mereka mulai minum dan menyemburkan airnya. Airnya pahit. Alkitab mengatakan apa namanya? Mara. Boleh dalam bahasa Indonesia ditambah H. Jadi ngamuk. Ya saudara. Kalau saudara dan saya sedang marah bagaimana? Saya mau tanya. Manis sekali wajahnya. Ya. Saudara kalau lagi marah bagaimana? Ya. Ini alisnya jadi satu. Ya. Batuknya ini bisa mengkerut. Ya. Mulutnya bisa nyembur. Para kekasih. Kalau marah itu pahit banget. Itu sebab mereka menamakan marah. Saudara, tetapi ayat 25 yang kita baca tadi. Tetapi ketika Musa berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan lihatlah mereka mau melempari aku dengan batu dan mau merajam aku sampai mati. Saudara, lalu Tuhan berkata, Musa, kamu lihat kayu itu apa tidak? Kayu saya di mana? Oh, masih ada. Nah, ya. Ini apa? Ini apa? Ini kayu. Ya. Dan Musa disuruh ambil. Dan kemudian dilemparkan ke dalam air. Dan air itu menjadi manis. Para kekasih perhatikan. Ini luar biasa. Ya saudara. Dan kayu ini menunjukkan kepada kayu salib. Ya, katakan kayu salib Tuhan. Adalah cara Tuhan Yesus berhasil mengubah mara menjadi manis. Ya, ketika saudara menerima Yesus sebagai juru selamat saudara, maka pada waktu itu saudara ada pada salib Tuhan Yesus. Dan kalau saudara ada di sana, maka tidak ada kepahitan dalam hidup saudara. Orang mau bikin saudara menjadi pahit, orang mau bikin saudara menjadi terpuruk, orang mau menghancurkan nama baik saudara. Semua orang harus ngalamin. Supaya semua orang punya kesaksian. Jangan ketika saudara ada pencobaan, Tuhan saya lagi marah ini. Ya marah pahit, ya marah ngamuk juga Tuhan. Tuhan bilang, kalau kamu dapat marah dan kamu tambahi H jadi marah, aku tidak akan kasih manis. Kamu tetap pahit. Tetapi kalau kamu bisa dari marah, kamu berserah kepadaku. Kamu datang kepada korbanku. Salib itu bukan
salibnya yang saudara sembah, salibnya yang berkhasiat, tetapi korban Yesus. Katakan korban Yesus yang mengubah marah menjadi manis. Amin. Jadi kalau saudara sedang mengalami marah, jangan ditambahi H. Kalau saudara sedang kepahitan, datang kepada korban Yesus. Saudara, besok minggu dan setiap minggu kita ada perjamuan kudus. Engkau harus ambil bagian dalam tubuh dan darah Yesus. Engkau ada pada salib Yesus. Sehingga engkau menghilangkan segala kepahitan dalam hidupmu. Kepahitan yang ada pada suami ibu. Kepahitan yang ada pada istri bapak. Kepahitan pada anak-anak saudara, orang tua saudara, famili saudara. Begitu banyak orang bikin pahit hidup saudara. Dan saudara menjadi kepahitan orang lain juga. Jangan anggap cuma orang lain bikin sama saudara. Seringkali kita tidak sadar kita juga bikin pahit orang lain. Saudara, semua kepahitan dari eksternal, dari luar. Kepahitan dari internal dalam. Semua akan dibikin manis. Saya mau tanya, oleh apa? Korban Kristus. Amin. Salib adalah korban Yesus. Saudara harus ingat. Jadi saudara tidak perlu marah. Saudara tidak perlu emosional. Saudara tidak boleh ngamuk. Saudara tidak boleh nekat. Saudara, orang yang selalu lapar akan kebenaran firman, dia mempunyai kuasa mengubah pahit menjadi manis. Titik. Habislah masalah saudara. Habislah kepahitan saudara. Engkau boleh menatap masa depan bersama dengan Yesus. Engkau boleh menerima banyak hal dari Tuhan. Dan saya beritahu, kalau saudara menerima kekuatan yang ajaib ini, dikatakan my portion forever. Ya, bagianku selama-lamanya. Itu berarti sampai kita mati pun, selesai mati, kita mempunyai bagian bersama dengan Kristus di sorga. Amin. Jangan lupa kisah ini. Nah, ayat 25 menarik sekali. Perhatikan. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Tidak sampai di sini titik. Ya, ada kalimat berikut. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan. Tuhan tahu, kalau aku memberikan ketetapan, firman, dan peraturan, ketika mereka itu hatinya marah, pahit, mereka tidak bisa terima. Dan kalau mereka tidak bisa terima, aku hukum mereka. Itu otomatis. Tidak menerima firman, kena hukuman. Menerima firman, menjadi manis. Itu adalah aksioma. Itu adalah hukum yang tidak perlu dibuktikan. Itu adalah sudah begitulah dari sononya. Dari mana? Dari sorga. Sudah begitu. Jadi kalau pahit dan manis, ya saudara, ini beda karena orang yang menerimanya beda. Dia orang tidak bisa menerima firman. Itu sebab ketika mereka dimarah, kalau Tuhan tidak mengubah airnya dari pahit menjadi manis, Tuhan tidak bisa bertindak lebih jauh. Tuhan baru bisa bertindak lebih jauh para kekasih dalam hidup saya, dalam hidup Anda semua. Bila mana, katakan bila mana, saya sudah tidak ada kepahitan. If you still in your bitterness to others, to yourself, to your family as well, then God cannot do anything for you. And you still in your bitterness until you die. But if you repent, and you come to God, you come and entering His holiness and His loving kindness and mercy, then you will receive from Him whatever the best in your life. That is the changing from bitterness to sweet. Dirubah dari pahit menjadi manis. From that moment, setelah manis,
After you have been sweetened by the words of God, then God will do something great in your life. That is one. He will give His commandments, His rules in your life. Dia mulai memberikan firman. Kepada siapa? Bukan pada orang yang pahit. Pada orang yang sudah manis. Akan ditambahi berkat lagi. Kenapa bisa ditambahi? Karena orang ini bisa terima firman. Saudara, memang tidak jarang kita mendengar ya. Wah, aku tidak mau ke gereja, aku tidak mau mendengar firman. Aku lagi marah sama kamu. Kamu aja yang ke gereja, kata suami kepada istri. Atau kata istri kepada suaminya. Atau kata orang tua kepada anaknya. Kamu yang ke gereja, aku tidak bisa terima firman. Aku lagi marah. Tuhan tidak bisa memberikan firman kepada dia. Dia tahu, dia sadar. Kenapa di rumah tidak sudah bikin bersih, bikin beres dengan Tuhan. Tuhan, hamba lagi marah dan jengkel banget kepada suami atau kepada istri hamba. Karena dia keterlaluan dan dia kelewatan sekali. Tetapi Tuhan, karena ini harinya Tuhan. Ini saat hamba mau menerima dari Engkau. Tuhan, tolong ubah marahku menjadi manis. Supaya aku bisa berangkat ke gereja. Aku bisa ikut live streaming. Aku bisa mendengar firman. Dan aku akan menerima ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan-Mu. Saudara, rahasianya banyak anak Tuhan dan keluarga tidak bisa dipercaya lebih banyak. Asal cukup makan aja. Sorry untuk mengatakan ini. Tapi inilah kan yang saya dan Anda hadapi. Kita tuh sudah mentok dan tidak bisa bikin apa-apa lagi. Apa sebab? Karena memang kita tidak pada kondisi, kita tidak pada performa, kita tidak perform before God and His throne, His holiness. We cannot make ourselves to be similar with Him. Kita tidak bisa menyamai kekudusannya. Itu sebab kita terus marah dan kita tidak bisa menerima. Perhatikan. Ada peraturan, ada ketentuan. Katakan ada peraturan, ada ketentuan. Saudara, peraturan ini kita tahu dilarang ini harus begitu, dilarang ini harus begitu. Itu peraturan. Ketetapan, saudara tahu apa maksudnya ketetapan? Senang loh saudara. Kalau Tuhan memberi ketetapan kepada saudara, saudara happy banget. Kalau iblis yang memberi ketetapan kepada saudara, cilaka banget. Ketetapan itu apa? Keputusan Allah. Jadi dia bukan hanya memberikan peraturan. Seperti kita dipagerin, kita itu diisolir. Kita itu dibikin kotak di dalam kotak, dalam sel, dan kita tidak bisa bebas semau kita. Seperti orang lain bisa bebas. Bukan itu saja. Orang lain bebas masuk dalam hukuman. Mau apa? Tetapi Anda dan saya, kita ini mengalami pemagaran. Katakan pemagaran yang luar biasa. Memang saya tidak bebas seperti orang duniawi. Tetapi kepada saya akan diberikan ketetapan-ketetapan. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Saya atau saudara di kantor atau di instansi menerima satu surat. Surat ketetapan keputusan. Menimbang, memperhatikan, A, B, C, memutuskan. Saudara yang disebut namanya di bawah ini, yaitu Timothy Roy Kartiko Budiman. Cukup sampai di situ. Akan diangkat menjadi kepala bagian, akan diangkat menjadi mantri, bukan menteri. Saudara, wah ini ketetapan. Aduh, aku bakal gajinya bisa 2 kali lipat nih. Aku bisa dapat fasilitas mobil nih. Aku dikasih rumah ini. Wah, aku bisa mendapatkan tantiem dan bonus. Ketetapan. Masa saudara tidak ingin diberi ketetapan oleh Tuhan? Ketetapan bahwa saudara dipermuliakan.
Ketetapan bahwa saudara ditambahi berkat. Ketetapan bahwa saudara dibebaskan dari COVID-19. Disembuhkan dari penyakit saudara. Luar biasa. Ketetapan. Kakek dan nenek yang sudah sepuh. Diberikan ketetapan untuk di hari tua hidup jaya, mulio, dan diberkati. Senang apa tidak kakek dan nenek? Senang. Ketetapan. Bukan cuma peraturan sudah menganggap, wah di gereja ini banyak peraturan. Tetapi di sini ada ketetapan dari Allah. Bahwa siapa yang mau melayani dia dengan hati yang tulus, dengan sungguh-sungguh. Hati yang kudus. Dia akan ditetapkan. Dan kalau dia ditetapkan, berkat bagi dia luar biasa dalam hidupnya. Para kekasih, itu sebab penting sekali orang mengerti peraturan. Supaya dia dapat ketetapan dari Tuhan. Ya, ayat 25 ini penting sekali. Nah, di situ disebutkan, maka setelah mereka puas dengan minum, tadi minum apa tadi? Saya mau tanya, air tawar, air pahit, atau Coca-Cola? Air manis. Ya, itu sebab Tuhan cuma memberi air manis pada waktu itu saja. Katakan, Tuhan memberi kemanisan kepada saya supaya saya bisa melupakan kepahitan. Saudara, ingat baik-baik. Tuhan bukan, kamu mulai sekarang tidak boleh mikir yang pahit. Hai Timothy, kamu harus mikir yang manis. Tuhan tidak kasih apa-apa sama saya. Saya tidak terima kemanisan dari Tuhan. Bagaimana saya bisa mengubah pahit saya menjadi manis? Tetapi Tuhan memberikan kemanisan supaya kepahitan saya lenyap. Demikian juga dalam hidup saudara. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Ya, ayat yang ke-25. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan titik-titik mereka. Mencoba. Nah, saya tutup di sini khotbah saya. Apakah cobaan Tuhan? Saudara, apakah cobaan Tuhan kepada saya dan kepada saudara? Kita akan baca ayat 26 sampai 27. Siap? Keluaran 15, 26, 27. 1, 2, firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Amin. Wow, hebat sekali. Setelah diberikan ketetapan dan peraturan Tuhan, para kekasih, maka apa Tuhan menetapkan di sana? Ya, saudara, ayat yang ke-26. Dan maka Tuhan berjanji, katakan Tuhan berjanji, bahwa dialah yang menjadi penyembuh saya. Yehova Rafa. Saudara yang kekasih, perhatikan. Pertama, setelah orang mau diberi peraturan dan ketetapan, lalu Tuhan membawa mereka, saudara, untuk mereka boleh melihat dan menerima Tuhan Allah Yehova sebagai penyembuh. Katakan, Tuhan Yesus adalah penyembuh saya. Saudara, saya ingin saudara mengoreksi, jangan bilang Tuhan adalah dokter di atas segala dokter, Tuhan adalah dokter spesialis saya. Ya, keliru lagi. Tuhan adalah penyembuh saya.
Tidak bisa dibandingkan dengan dokter. Ya, saudara. Dokter kalau sakit sama yang menyembuhkan. Tuhan Yesus. Amin. Jadi dialah penyembuh. Kata penyembuh. Ya, saudara. Ini adalah sesuatu kata yang penuh dengan kuasa. Yang supranatural. Saudara. Kalau dikatakan penyembuh. Maka dia punya kuasa ilahi. Yang menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Ya. Jadi disitulah Tuhan memberikan ketetapan, peraturan dan ketetapan. Lalu disitulah Tuhan menetapkan bahwa dirinya adalah titik-titik penyembuh. Katakan, Tuhan Allah saya sekaligus penyembuh saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Dan kemudian hal yang kedua adalah apa? Dan Tuhan membawa mereka ke Elim. Katakan ke Elim. Saudara, Elim adalah sebuah tempat yang berbeda dengan Marah. Mereka meninggalkan Marah. Katakan, saya akan meninggalkan Marah. Pahit. Dan saya diizinkan menuju ke Elim. Manis. Beri tepuk tangan bagi dia. Di situ ada 12 wadi, pancaran air yang segar dan sejuk. 12. Mereka minum sekarang air yang tawar dan air yang segar. Dan mereka boleh memetik buah dari kurma-kurma. Ada berapa pohon kurma di sana? 70 pohon kurma. Saudara yang kekasih, dan mereka semua bisa bersenang-senang di Elim. Saya mau tanya, apakah mereka ingat Marah? Ingat apa tidak? Ingat tapi sudah kelewat. Kalau saudara disuruh kembali ke Marah, mau apa tidak? Tenang nih. Mau apa tidak? Awas ya. Kalau nanti sampai di rumah besok atau seminggu lagi marah-marah, awas. Tidak boleh kembali ke Marah. Karena engkau sudah ada di Elim. Ya. Elim adalah tempat di mana Tuhan berkenan kepada saudara. Manis dan rindang dan kenyang. Itu sebab Anda dan saya pada malam ini. Orang yang lapar akan kebenaran, mereka akan mendapat my portion forever. Bagianku selamanya. Apakah itu? Kemanisan dan Elim. Dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Siapa percaya? Beri tepuk tangan yang baik bagi Tuhan. Semua mata dipejamkan, kepala tundukkan, datang pada Tuhan. Haleluya. Bapa, hamba telah menyampaikan sedikit dari firman-Mu. Kuasailah kami. Supaya kami tidak dikuasai lagi oleh marah. Oleh kepahitan. Berikan kerinduan lapar akan firman. Karena firman bukan hanya peraturan. Firman adalah ketetapan ilahi. Sehingga kami boleh meninggalkan marah yang pahit. Dan menuju ke Elim. Di mana Engkau akan memberikan kesejahteraan dan kelimpahan buat kami. Semua marah, semua kepahitan akan dimaniskan oleh korban Yesus. Kayu itu. Biarlah korban-Mu menjadikan hidup kami sampai kami mati. Sampai kami masuk ke sorga. Manis. Biarlah domba-domba-Mu yang mendengar firman di rumah maupun di dalam griya panembah rumah-Mu ini. Dan kapan saja khotbah ini mereka dengar dan tonton. Mereka akan mengalami kemanisan dan Elim di dalam hidup mereka.
Siapa percaya bangkit berdiri. Angkat tangan kanan saudara ke sorga. Taruh tangan kiri saudara di jantung saudara. Saya memberi kesempatan sebentar untuk saudara berbisik secara pribadi. Menyampaikan isi hati saudara. Keberatan saudara, kemustahilan saudara, penyakit saudara. Kekurangan, kejatuhan, keberantakan saudara. Ikatan-ikatan dosa saudara. Sebutkan. Haleluya. Maka dia akan melakukan pekerjaan yang besar dalam hidup saudara. Inilah saatnya. Anda harus pulang dan menerima segala kebaikan dan kemanisan yang Anda idam-idamkan. Nantikan. Bisikan doa pribadi saudara. Dan yakinlah permintaanmu dijamin oleh firman Tuhan.